Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1769 dari Kekuatan Istana Naga. Istana Naga sangat kuat. Mereka memiliki lebih dari 20 ahli umur panjang. Jika Istana Naga pergi untuk membantu Kekaisaran Aoshan, dengan kekuatan kita, aku khawatir. Di Istana Naga di Kota Naga, para jenderal dan menteri dari Kekaisaran Manusia Naga melapor kepada Kaisar Naga. Aliansi antara Istana Naga dan Kekaisaran Aoshan merupakan ancaman besar bagi Kerajaan Manusia Naga. Tanda seru. Kekuatan gabungan dari kedua kekuatan tersebut dapat menghancurkan seluruh kerajaan Drakonid. Kita tidak bisa berhenti menyerang Kekaisaran Aoshan. Terus kirim lebih banyak pasukan. Aku akan meminta Raja Naga untuk menyerang Istana Naga. Kaisar Naga berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya, mundur. Setelah mengatakan itu, sosok Kaisar Naga melintas dan terbang menuju puncak gunung utara. Berdengung. Ketika dia tiba di puncak gunung, sosoknya melintas dan dia menghilang dari puncak gunung. Menabrak. Suara ombak yang menerjang terdengar dan Kaisar Naga muncul di samping puncak gunung di Laut Naga. Dia terbang langsung menuju puncak gunung di depannya. Aku harus menyusahkan para penguasa klan naga untuk memberitahu para tetua bahwa putra naga ingin bertemu denganmu. Kaisar Naga dengan hormat berkata kepada klan naga yang sedang berbaring di puncak gunung. Tunggu sebentar. Anggota klan naga mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang kembali. Putra naga, masuk. Segera, sebuah suara datang dari belakang dan Kaisar Naga segera terbang. Putra naga menyapa para tetua. Di belakang puncak gunung, 5 atau 6 tetua klan naga terbaring di Gua Naga. Apa masalahnya? Berbicara, penatua dari klan naga api di tengah berkata kepada Kaisar Naga. Tetua klan naga api, Kekaisaran Aoshan, dan Istana Naga telah mengumumkan aliansi. Tampaknya Raja Naga datang untuk membantu Kekaisaran Aoshan dengan beberapa orang kuat. Saya khawatir Kekaisaran Manusia Naga kita bukan tandingan aliansi dua kekuatan. Kaisar Naga datang untuk melapor secara langsung. Oh, beraninya Raja Naga dari Istana Naga melompat-lompat. Nafas naga yang sangat panas keluar dari mulut sesepuh saat dia menatap Kaisar Naga dengan sepasang mata yang marah. Istana Naga telah tiba di Kekaisaran Aoshan. Seorang penatua naga air mengerutkan kening dan bertanya kepada Kaisar Naga. Ya, menurut berita, Raja Naga dari Istana Naga telah memasuki Kekaisaran Aoshan dengan sekelompok ahli. Kaisar Naga mengangguk. Para tetua klan naga saling memandang dengan ragu di mata mereka. Putra Naga, apakah kamu sudah menemukan sarang Istana Naga? Penatua dari klan naga api bertanya dengan wajah gelap. Belum. Kami telah menggunakan semua kekuatan Kekaisaran Manusia Naga, tetapi kami belum menemukan lokasi Istana Naga. Selain itu, 9 kerajaan dewa dan kerajaan naga Phoenix memiliki hubungan yang baik dengan Istana Naga. Mereka mungkin melindungi Istana Naga. Kata Kaisar Naga langsung dengan wajah gelap. Brengsek. Jika ras naga kita menyerang Kekaisaran Naga Phoenix dan 9 Kekaisaran Dewa secara langsung, itu pasti akan menyebabkan dua kerajaan dan Kekaisaran Aoshan bersekutu bersama. Senjata surgawi di tangan Kaisar Aoshan terlalu menakutkan. Dewa-dewa naga berkata bahwa kita tidak dapat mengganggunya selama setahun, dan sekarang ras naga kita tidak dapat mengirim pasukan untuk menyerang mereka secara langsung. Wajah penatua naga api dipenuhi amarah. Sudah lama sejak ras naga begitu cemberut. Sekarang, pertama-tama kita harus menemukan sarang Istana Naga. Begitu kami menemukannya, kami akan segera memberitahu mereka bahwa kami akan memimpin sejuta bawahan ras naga dan menghancurkan mereka. Elder Fire Dragon berkata dengan tatapan dingin. Ya, tetua, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menemukan sarang Istana Naga. Elder, perang dengan Kekaisaran Aoshan, kita hanya mengumpulkan 1/10 dari darah, jalan masih panjang. Kaisar Naga segera membungkuk dan melanjutkan. Ras Dark Nether dan 10 ras binatang iblis besar siap membantu Anda. Misimu adalah yang paling penting. Penatua Naga Api melemparkan 2 token. Yang satu berwarna hitam, dan yang lainnya mirip dengan salib. Terima kasih, tetua. Kaisar Naga dengan hormat mengambil kedua token itu. Matanya bersinar dengan gembira. Pergi. Ini menyangkut jalan Dewa Naga kita menuju ketuhanan. Tidak boleh ada kesalahan. Kata para tetua klan naga. Kaisar Naga mengangguk dan segera kembali ke kerajaan Drakonid.
Dia melihat dua token di tangannya, matanya menyala karena gairah. Ras Dark Nether, ras 10 binatang iblis besar. Dari dua ras ini, Dark Nether berada di wilayah Kekaisaran Drakonid, tetapi Kekaisaran Drakonid tidak memiliki kekuatan untuk memerintahkan mereka. Jika mereka ingin memobilisasi mereka, mereka harus mendapatkan perintah dari klan naga. Adapun 10 setan besar arah, mereka adalah ras terkuat dalam ras naga. 10 iblis besar terarah memiliki 10 kaisar iblis tingkat 4 umur panjang, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ras ini hidup di lautan transendensi. Terlepas dari apakah itu istana naga atau kekaisaran Aosan, mereka semua adalah semut di depan ras naga. Siapapun yang berani melawan akan mati. Wajah kaisar naga mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Selamat datang, Raja Naga. Pada saat ini, di Gunung Kekaisaran Aosan, Ao Beiming dari Kekaisaran Aosan dan sekelompok ahli dari Kekaisaran Aosan memandangi tim Istana Naga di depan mereka dan menyapa mereka dengan hormat. Maaf mengganggu Anda. Wang Xian berdiri dari tahta naga. Di bawah pimpinan Ao Beiming, dia langsung pergi ke puncak gunung terbesar. Haha, teman muda Raja Naga, kamu cukup cepat. Kaisar Gunung Ao memandang Wang Xian dan berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Senior, bagaimana situasi di garis depan? Wang Xian tersenyum dan bertanya langsung. Belum ada pertempuran yang kuat dalam beberapa hari terakhir. Namun, Kekaisaran Drakonid sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Ao Beiming berkata kepada Wang Xian dari samping. Haruskah kita pindah sekarang? Wang Xian bertanya langsung. Tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita bertindak kalau begitu. Ao Beiming berkata langsung. Hahaha, baiklah. Aku tidak bisa bergerak dalam situasi ini. My young friend Dragon King, kamu bisa mendiskusikan semuanya dengan Beiming. Kata Kaisar Agung Aosan sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk. Perlombaan naga tidak berani dengan gegabah mengirimkan ahli ras naga untuk menyerang. Kaisar Agung Aosan juga tidak berani membuat marah sepenuhnya ras naga. Jika mereka benar-benar membuat marah ras naga, jika mereka bertarung habis-habisan, selain Kaisar Ao Beiming, yang lainnya mungkin akan mati. Kedua belah pihak ketakutan. Raja Naga, pasukan kerajaan Aosan sudah siap. Ayo segera berangkat. Ao Beiming menatap Wang Xian dan berkata, baiklah. Wang Xian mengangguk dan keduanya langsung terbang keluar. Prajurit Kekaisaran Aoshan, ikuti aku dalam ekspedisiku untuk menghancurkan dari Kekaisaran Drakonid itu. Raungan keras datang dari mulut Ao Beiming. Ao Beiming, yang tinggi dan kokoh, sedang memegang palu godam di tangannya. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat tebal dan berat seolah-olah dia adalah puncak gunung raksasa. Saya akan mengikuti Yang Mulia untuk membunuh musuh. Di kaki puncak gunung di bawah, tentara yang memancarkan aura kuat terbang ke langit serempak. Di bagian paling depan, ada prajurit yang memegang perisai kuning dari tanah. Masing-masing dari mereka sangat tinggi dan kokoh. Pemindahan gunung, kerajaan, pengocok bumi, dan penyegelan tombak. Ini adalah 4 legiun paling kuat dari Kekaisaran Aoshan. Setiap legiun memiliki 5.000 ahli bela diri yang mendalam. Mereka mahir dalam pertempuran jarak dekat, pertahanan, kontrol, dan pertempuran jarak jauh. Di belakang 20.000 ahli bela diri yang mendalam, ada 100.000 ahli tingkat yang luar biasa. Menghadapi provokasi dan kekejaman kerajaan Drakonid, Kekaisaran Aoshan siap melawan dengan sekuat tenaga. Bab 1770 di bawah kekuatan Istana Naga 1770. Mengaum. 4 legiun paling kuat dari Kekaisaran Aosan terbang dan meraung. Di tengah gunung, binatang iblis yang sangat misterius yang tertutup sisik tebal dan tampak seperti terenggiling terbang. Tanda seru. Tubuhnya yang panjangnya 10 meter memancarkan aura yang tak terkalahkan. Binatang iblis itu terbang di bawah Kaisar Aoshan dan menjadi tunggangannya. Auman mengaum-mengaum. Setelah itu, semakin banyak binatang iblis yang terbang keluar dari puncak gunung di sekitarnya. Ada lebih dari 10.000 dari mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang tidak lebih lemah dari tingkat kekosongan yang dalam. Terenggiling bumi tebal adalah binatang iblis yang tumbuh di 11 gunung Kekaisaran Aoshan. Itu memiliki pertahanan yang kuat dan kemampuan untuk menggali ke dalam tanah. Pada saat yang sama, terenggiling bumi yang tebal juga milik binatang iblis pelindung Kekaisaran Aoshan. Raja Naga, ayo pergi.
Ao Beiming menunggang Raja Terenggiling Bumi yang tebal, yang berada di tingkat keempat umur panjang. Tubuhnya sudah ditutupi baju besi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepada Wang Xian. Haha, ayo pergi. Tatapan Wang Xian menyapu kekuatan Kekaisaran Aoshan dan tertawa terbahak-bahak. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 raungan naga terdengar saat 9 naga menarik kursi naga mereka. Sekelompok anggota dari Istana Naga mengendarai Fire Phoenix Dragon Seed dan mengikuti di belakang mereka. Ayo pergi. Atas perintah Ao Beiming, seluruh tim segera terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Tentara yang kuat memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kesembilan naga menarik kursi naga mereka dan mengikuti di belakang mereka. Para anggota Istana Naga mengikuti di belakang mereka tanpa ekspresi. Kaisar kita telah memimpin 4 legiun kekaisaran ke medan perang. Gunung bergerak, kerajaan, bumi berguncang, dan penyegelan tombak. Ini adalah legiun paling kuat dari Kekaisaran Aoshan. Ini sangat keren. Jika 4 legiun menyerang, Kekaisaran Manusia Naga akan membayar mahal. Apakah itu kekuatan Istana Naga? Mereka terlihat sangat kuat. Setiap anggota Istana Naga mengendarai gunung yang kuat. Raja Naga dari Istana Naga berani membunuh anggota klan Naga. Dikatakan bahwa Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat. Di bawah puncak gunung, orang-orang Kekaisaran Aoshan mulai berdiskusi saat melihat tentara. Beberapa dari mereka tampak hormat, sementara yang lain menantikan pertempuran. Tentara Kekaisaran Aoshan dan anggota Istana Naga bergegas menuju medan perang. Istana Naga sangat kuat, terutama tunggangannya. Aura mereka menakutkan. Para prajurit Kekaisaran Aoshan dengan penasaran menilai anggota Istana Naga saat 2 kekuatan puncak benua melakukan perjalanan bersama. Mereka merasakan tekanan samar dari Istana Naga dan sedikit ketakutan. Mereka lebih menghormati kekuatan yang berani membunuh anggota klan naga ini. Perbatasan antara Kekaisaran Aoshan kita dan Kekaisaran Drakonid tepat di depan kita. Sekarang, 2 kota kita telah dilanggar. Setelah tiba di perbatasan Kekaisaran Aoshan, Ao Beiming, Kaisar Kekaisaran Aoshan, berkata kepada Wang Xian. Apakah kita perlu segera melawan? Wang Xian melihat ke kejauhan dengan tatapan dingin di matanya. Tentu saja, karena Kekaisaran Drakonid berani membantai lebih dari 20 juta orang Kekaisaran Aoshan kami, saya akan membayar mereka 10 kali lipat jumlah darah segar. Ao Beiming berkata dengan nada membunuh. Warga kerajaan Drakonid memiliki keyakinan penuh pada ras naga. Bahkan jika ras naga membantai sebuah kota, mereka masih akan berpikir bahwa ras naga itu hebat. Menghadapi warga kerajaan Drakonid seperti itu, Ao Beiming tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Demikian pula, Wang Xian tidak memiliki kesan baik sedikit pun tentang kerajaan Drakonid. Kalau begitu mari kita isi daya. Niat membunuh yang kuat keluar dari mata Wang Xian. Dia menggerakkan tubuhnya dan targetnya adalah kota di depannya. Sebelum dia bisa mendekati kota, dia bisa mencium bau darah di udara. Itu adalah bau darah yang disebabkan oleh kerajaan Drakonid yang membantai seluruh kota. Pada saat ini, sekelompok tentara kerajaan Drakonid sedang menjaga kota di tembok kota. Membunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Mencium bau darah di udara, Ao Beiming meraung dengan niat membunuh. Membunuh, membunuh. Suara pembunuhan yang menggema datang dari langit. Di depan kota, merasakan niat membunuh yang luar biasa, semua wajah prajurit kerajaan Drakonid berubah secara dramatis. Serangan musuh. Tidak bagus, Kaisar Kekaisaran Aoshan ada di sini bersama pasukannya. Yang di sebelahnya adalah Raja Naga dari Istana Naga dan bawahannya. Kami bukan tandingannya. Berlari. Di kota, Kekaisaran Drakonid tidak menerima informasi apapun tentang serangan mendadak dari Kekaisaran Aoshan dan Istana Naga. Ketika mereka melihat para ahli dari 2 kekuatan menyerang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mundur, semuanya mundur, mundur kembali ke Kekaisaran. Di kota, suara kaget dan marah terdengar. Satu persatu, para ahli alam kekosongan yang berwawasan membubung ke langit dan melarikan diri ke arah timur. Jangan biarkan siapapun hidup. Suara geram para prajurit Kekaisaran Aoshan terdengar. Satu persatu, para ahli bergegas. Divisi Panah Mata Surgawi, kunci. Wang Xian memandangi kota di depannya. Kekuatan kerajaan Drakonid tidak terlalu kuat. Hanya ada 1 ahli alam umur panjang dan lebih dari 1000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas.
Ada lebih dari 100.000 tentara biasa. Bunuh semuanya. Wang Xian segera memesan. Itu Raja Naga. Anggota divisi panah mata surgawi menunggang benih naga Phoenix api dan menyebar. Tali busur mereka ditarik secara maksimal. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Panah terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih menakutkan daripada para prajurit Kekaisaran Aoshan. Mereka menembak orang-orang yang melarikan diri di langit. Anggota terlemah dari Istana Naga sudah berada di level 5 dari alam tembus pandang. Dia bisa bertarung melawan level 6 dari ranah Sitraf. 1.500 anggota divisi panah mata surgawi dapat melepaskan lebih dari 10 anak panah sekaligus. Putaran serangan ini ditujukan pada kelompok ahli alam hampa yang mencoba melarikan diri. Engah, engah, engah. Panah yang menakutkan menembus bagian vital dari setiap ahli Kekaisaran Manusia Naga. Dalam sekejap, semua prajurit Kekaisaran Manusia Naga yang mencoba melarikan diri terbunuh. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Bahkan para ahli yang berada setengah langkah dari alam umur panjang terbunuh. Pemanah Istana Naga ini sangat kuat. Panah yang tajam. Dia bisa mengunci setiap musuh dengan akurasi 100%. Para ahli dari Kekaisaran Aoshan yang maju ke depan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ketajaman Istana Naga. Kita tidak bisa kehilangan muka Kekaisaran Aoshan. Saudaraku, bunuh mereka. Kota terjebak. Bum bum bum. Para prajurit Kekaisaran Aoshan berteriak, dan tembok besar muncul di langit satu demi satu. Tembok-tembok itu bersatu dan mengelilingi sebuah kota dalam radius 100 km. Adegan ini seperti keberadaan dari legenda. Gempa bumi, goncangan bumi. 10.000 tentara lainnya meraung, dan tanah mulai bergetar hebat. Ah! Riak-riak menutupi seluruh kota, dan jeritan sengsara terdengar seketika. Kekaisaran Aoshan, Istana Naga, tunggu saja. Raungan marah datang dari kota, dan sesosok muncul di udara, berkedip. Pakar umur panjang itu ingin melarikan diri. Serang dia. Pakar umur panjang Kekaisaran Aoshan sedikit mengernyit saat melihat sosok pakar Kekaisaran Naga berkedip. Mencari musuh di Void. Pada saat ini, mereka mendengar suara dingin. 3 anak panah membentuk segitiga dan menyegel ruang di depan mereka. Bab 1771 mengembalikan darah dengan darah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Suara marah datang dari atas kota. Sosok pembangkit tenaga listrik tingkat umur panjang dari DRAKONID Empire melintas. Orang tua yang hendak berteleportasi tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa berteleportasi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Tanda seru, dia hanya pembangkit tenaga tingkat umur panjang peringkat 1, dan lawan memiliki lusinan pembangkit tenaga tingkat umur panjang. Ao Beiming, Kaisar Kekaisaran Aoshan, bahkan datang sendiri. Jika dia tidak bisa melarikan diri segera, dia akan mati. Dia mengira dia bisa melarikan diri 100% dari jarak yang begitu jauh. Namun, ketiga panah itu bisa menyegel ruang di sekitarnya, mencegahnya berteleportasi. Panah naga angin. Pada saat ini, 3 suara dingin lainnya terdengar. Auman mengaum-mengaum. Orang tua dari Kekaisaran Drakonid mengangkat kepalanya dan melihat 3 anak panah berubah menjadi 3 makhluk yang sangat menakutkan, langsung menggigit ke arahnya. Tidak, aktifkan domainmu, Hua Tianxilt. Orang tua dari Kekaisaran Drakonid melebarkan matanya dan meraung dengan liar. Dia langsung mengaktifkan domainnya, dan di depan tubuhnya, perisai yang sangat besar benar-benar memblokirnya. Bum bum bum. Namun, ketika panah pertama mendarat di perisai, itu menghancurkannya, dan panah kedua menembus domain tersebut. Panah ketiga mendarat di tubuh sesepuh. Peng! Serangan besar-besaran menyebabkan lubang besar muncul di dada Penatua. 3 anak panah menembusnya. Panahan yang menakutkan. Pakar umur panjang dari Kekaisaran Aoshan menoleh dan melihat ketiga anggota divisi panah mata surgawi yang menunggangi naga Phoenix api. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bertiga telah mengunci dan membunuh mereka sekaligus. Bahkan jika lawannya adalah ahli umur panjang level 1, dia tidak bisa menghindari serangan mereka. Betapa menakutkan. Para prajurit Istana Naga sangat kuat. Bahkan Ao Beiming menatap anggota divisi panah mata surgawi dengan takjub. Keterampilan memanah seperti itu tak tertandingi di seluruh benua. Wang Xian tersenyum ketika mendengar itu. Kaisar Aosan, berikan aku mayat-mayat ini dari Kekaisaran Drakonid.
Aku akan memberimu cincin interspatial. Mayat, tidak ada gunanya bahkan jika kita menginginkan mayatnya. Jika Raja Naga menginginkannya, kamu bisa mengambil semuanya. Item di ring interspatial akan dibagi rata antara dua faksi. Ao Beiming berkata langsung. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Alasan utama mengapa dia memimpin para prajurit Istana Naga ke dalam perang ini adalah demi mayat-mayat ini. Hanya mayat yang kuat, ramuan, dan ramuan spiritual yang dapat membantu Istana Naga meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Melapor ke Overlord, bunuh semua musuh. Saat ini, para prajurit Kekaisaran Aosan datang untuk melapor. Hanya ada beberapa ratus ribu musuh yang tersisa di kota ini. Menghadapi prajurit paling elit dari Kekaisaran Aosan, tidak ada ruang untuk perlawanan. Semuanya terbunuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Lanjutkan, jangan pergi ke kota Sangliu untuk saat ini. Pergi ke kanan dan hancurkan kota kerajaan Drakonid. Ao Beiming berteriak keras. Tentara berkumpul kembali dan terus terbang ke arah kerajaan Drakonid. Ayo pergi. Wang Xian memimpin anggota Istana Naga untuk mengikuti di belakang. Sebelum mereka dapat menghadapi pusat kekuatan Kekaisaran Drakonid, Kekaisaran Aoshan harus menghancurkan setidaknya 1 atau 2 kota Kekaisaran Drakonid untuk membalas dendam pertumpahan darah mereka. Segera, sebuah kota muncul di garis pandang mereka. Ini adalah kota Kekaisaran Aoshan. Tidak ada orang di dalam sekarang. Itu benar-benar berantakan. Tentara tidak berhenti, mereka terus terbang ke arah timur. 3 jam kemudian, kota lain muncul di hadapan mereka. Lengkungan naga besar, patung Dewa Ras Naga di tengah kota. Kota pertama Kekaisaran Drakonid muncul di hadapan mereka. Kota dengan puluhan juta warga Drakonid. Bunuh, jangan biarkan ada yang hidup. Ao Beiming meraung. Ledakan, niat membunuh yang menjulang tinggi muncul dan menutupi seluruh kota. Membunuh. Semua prajurit Kekaisaran Aoshan menyerang kota Kekaisaran Drakonid dengan kebencian. Serangan musuh. Serangan musuh. Pada saat pertama, para penjaga Kekaisaran Drakonid melihat pasukan Kekaisaran Aoshan menyerbu ke arah mereka dan meraung keras. Weng, arai perlindungan kota segera diaktifkan. Pemakaman surga, penguburan bumi, penguburan dalam. 4 legiun Kekaisaran Aoshan segera meraung. Bumi bergetar, dan seluruh kota mulai bergetar. Merusak. Seorang ahli umur panjang dari Kekaisaran Aoshan mengangkat palu kuning dari tanah di tangannya. Palu kuning besar dari tanah yang panjangnya puluhan kilometer dan sebesar puncak gunung mengembun di langit dan menabrak barisan perlindungan kota. Ledakan. Formasi pelindung kota runtuh saat serangan mendarat. Itu Kekaisaran Aoshan. Itu sialan dari Kekaisaran Aoshan. Mereka menyergap kita. Mereka sebenarnya berani menyerang kita. Kami, Asosiasi Dewa Naga, akan melindungi kami dan memusnahkan seluruh Kekaisaran Aoshan, menyebabkan darah mereka mengalir seperti sungai. Membunuh. Bunuh semua penyerbu dari Kekaisaran Aoshan. Di dalam kota Kekaisaran Drakonid, semua prajurit dan warga memiliki ekspresi biadab di wajah mereka. Satu persatu, para ahli membubung ke langit. Ledakan. Namun, saat ini, bumi seperti tsunami. Di seluruh kota, semua bangunan runtuh dengan cepat. Kekuatan bergelombang menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah mati. Meteorit turun. Para ahli dari Legiun Penyegel Tombak Kekaisaran Langit yang Predevil mengangkat tongkat mereka. Meteorit besar muncul dari udara tipis. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya menyerang kota tanpa ampun. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan dunia, pertempuran yang menghancurkan dunia nyata. Ini adalah pertempuran nyata. Kota itu akan dihancurkan kapan saja, dan puluhan juta orang akan mati. Ao Beiming tidak menunjukkan belas kasihan di wajahnya. Wang Xian juga tidak menunjukkan simpati saat dia duduk di singgasana naga. Dia tidak merasa tidak nyaman membunuh sekelompok orang gila. Selain itu, Kekaisaran Drakonidlah yang memulai pembantaian warga Kekaisaran Aoshan yang tidak bersalah. Jika ada yang berani menyakiti keluarga, teman, dan bawahannya, Wang Xian akan membuat mereka membayar kembali ribuan kali lipat. Pusat kekuatan Kekaisaran Aoshan membalas dendam pada Kekaisaran Drakonid kita. Cepat, sampaikan pesan ini pada Raja Naga. Lindungi Dewa Naga, Ras Naga akan melindungi kita. Di dalam kota Kekaisaran Drakonid, para Drakonid di dalamnya melihat serangan yang sangat menakutkan ini dan mengungkapkan ekspresi ketakutan.
Mereka buru-buru menyampaikan pesan itu kepada pasukan kerajaan Drakonid. Terletak 1000 kilometer di sebelah kiri kota ini, itu adalah tempat berkumpulnya pasukan kerajaan Drakonid. Itu juga salah satu dari dua kota tempat kedua kerajaan pernah berdagang. Kekaisaran Aoshan juga tahu bahwa ada banyak pakar kerajaan Drakonid yang berkumpul di sana. Mereka tidak langsung menuju, karena ingin membalas dendam untuk 20 juta warga. Hutang darah secara alami harus dilunasi dengan darah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran yang sebenarnya. Bum bum bum. Pakar Kekaisaran Aoshan mengambil tindakan, dan seluruh kota dengan cepat berubah menjadi reruntuhan. Mata ganti mata, darah ganti darah. Jangan masuk lebih dalam, pergilah ke kota Sang Liu. Ao Beiming memandangi kota yang benar-benar hancur menjadi reruntuhan dan memerintahkan dengan dingin. Perbatasan antara Kekaisaran Aoshan dan Kerajaan Drakonid sangat panjang. Namun, untuk mencegah penyergapan, mereka hanya bisa menghancurkan kota-kota di seberang perbatasan dan menyerang mereka sedikit demi sedikit. Setelah menghancurkan sebuah kota, mereka terbang menuju medan perang yang sesungguhnya. Perbatasan dua kerajaan, Kota Sang Liu. Bab 1772 di tahun 1772 organisasi pembunuh nomor 1 di benua itu. Kota Sang Liu juga bisa disebut wilayah Sang Liu. Ini bukan kota tapi wilayah. Ada 4 kota di dalamnya. 2 kota yang berhubungan dengan timur dan barat disebut kota Aosan Sang Liu dan kota Dragonman Sang Liu. Tanda seru, utara dan selatan berhubungan dengan 2 kota. Satu disebut kota pekerjaan pemburu setan, dan yang lainnya disebut kota Sang Liu di dunia. Kerajaan Drakonid mengandalkan ras naga untuk memiliki sumber daya laut yang luar biasa. Semua sumber daya laut yang luar biasa mengalir dari tempat ini. Sebagai kekaisaran yang memiliki tanah terluas, Kekaisaran Aoshan juga terletak di tengah. Itu adalah area yang paling nyaman untuk transportasi. Seiring waktu, tempat ini membentuk lingkaran bisnis yang sangat besar. Bahkan markas dari Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan, yang memiliki sejarah terpanjang, didirikan di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah markas dari Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan yang tersebar di seluruh benua. Adapun kota pedagang dunia, itu adalah tempat berkumpulnya semua perusahaan perdagangan yang kuat di benua transendental. Ada 4 kota di utara, selatan, timur, dan barat. 50 km dari satu sama lain adalah Kekaisaran Aoshan dan kota Sang Liu Kekaisaran Naga. Ketika Kekaisaran Dragonman melancarkan invasi, mereka tidak menyerang tempat ini. Area di mana Asosiasi Pemburu Iblis dan perusahaan perdagangan berkumpul adalah lokasi di mana perdagangan antara dua kerajaan beredar. Invasi Kekaisaran Dragonman tidak akan dilakukan dengan gegabah di sini. Lagi pula, meskipun kerajaan Drakonid kuat dan memiliki ras naga di belakang mereka, mereka tidak akan memprovokasi Asosiasi Pemburu Iblis dan Kota Perdagangan Dunia tanpa alasan. Kedua keberadaan ini bisa mewakili hampir semua kekuatan di bawah Kekaisaran. Selain itu, Kerajaan Drakonid dan Kota Perdagangan Dunia, Asosiasi Pemburu Iblis, juga memiliki banyak manfaat. Pecahnya perang terjadi di kota-kota sekitarnya. Setelah wabah, kota perdagangan kedua kerajaan menjadi 2 kota di garis depan. Kedua kota Sang Liu sekarang ditutupi oleh barisan besar, dan tembok kota dipenuhi dengan legiun dan tentara yang kuat. Di sini, pasukan penggerak gunung dari Kekaisaran Aoshan ditempatkan di perbatasan dengan 500.000 tentara. Kota Sang Liu Kekaisaran Drakonid juga ditempatkan dengan hampir 1 juta tentara dan ahli, dan hampir setengah dari pasukan Kekaisaran Drakonid ditempatkan di sana. Suasana di seluruh langit sangat khusyuk. Di area seluas 50 km di kedua sisi utara dan selatan, puluhan juta orang telah berkumpul di kota tentara bayaran pemburu setan dan kota dagang dunia. Mereka juga melihat dua kerajaan yang saling berhadapan dengan takjub. Mereka juga sedikit ketakutan. Jika pertempuran besar benar-benar terjadi, kemungkinan besar bahkan mereka akan terpengaruh. Ketika saat itu tiba, akibat dari pertempuran itu bisa menghancurkan kedua kota mereka. Mengaum. Tiba-tiba, raungan penuh dengan niat membunuh datang dari langit yang berat. Satu persatu, terenggiling bumi tebal terbang dari selatan. Segera setelah itu, Ao Beiming memimpin 4 pasukan Kekaisaran Gunung Ao. Wang Xian dan anggota Istana Naga mengikuti dari samping. Itu tentara Kekaisaran Gunung Ao. Itu adalah Raja Naga dan pusat kekuatan Istana Naga.
Mereka di sini. Kekaisaran Aosan akan melancarkan serangan balik. Saat Wang Xian dan Ao Beiming tiba, mereka langsung menarik perhatian tiga kota lainnya. Karena keempat kota itu berdagang, mereka sangat dekat satu sama lain. Jika ada pergerakan dari keempat kota tersebut, kota-kota lain pasti mengetahuinya. Kedatangan tentara Kekaisaran Aosan tidak terlalu mengejutkan. Sebab, hingga saat ini, dua kota di Kekaisaran Aoshan telah dihancurkan. Jumlah kematian telah meningkat dari awal 20 juta menjadi lebih dari 30 juta. Itu adalah pembantaian yang sangat berdarah. Selamat datang, Raja. Di dalam kota aliran pedagang Kekaisaran Aoshan, sekelompok tentara melihat kedatangan raja mereka dan segera menyambutnya dengan keras. Bagaimana kekuatan Kekaisaran Drakonid? Ao Beiming mendarat di tembok kota dengan ekspresi bermartabat. Dia menatap kota di depannya dan bertanya dengan dingin. Melaporkan kepada Kaisar, pasukan naga dari kerajaan manusia naga telah tiba belum lama ini. Menurut berita, Kaisar naga mereka akan segera tiba. Seorang jenderal segera melapor. Bersiaplah untuk menyerang. Ao Beiming tidak ragu sama sekali dan langsung berteriak. Ya, buka gerbang kota dan bersiaplah untuk menyerang. Dengan kedatangan tentara Kekaisaran Aosan, mereka segera melakukan serangan balik tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerbang kota terbuka, dan para prajurit bergegas keluar. His, serang langsung. Setelah Kaisar Aosan tiba, dia langsung menyerang. Tampaknya Kekaisaran Aosan benar-benar marah. Setelah aliansi antara Istana Naga dan Kekaisaran Aosan, Raja Naga dari Istana Naga secara pribadi memimpin sekelompok bawahan untuk membantu Kekaisaran Aosan. Kekaisaran Dragonman seharusnya bukan tandingan mereka. Ras naga ada di belakang kerajaan manusia naga. Ras naga pasti tidak akan duduk diam. Di kedua sisi kota tentara bayaran pemburu setan dan kota pedagang dunia, semua orang berdiri di tembok kota dan melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak bagus, Jenderal. Kaisar Aoshan telah memimpin 4 legiun Kekaisaran Aoshan dan Raja Naga dari Istana Naga untuk menyerang. Di tembok kota Kekaisaran Drakonid, seorang prajurit segera memperingatkan dengan keras saat melihat gerbang kota terbuka dan sejuta tentara berjalan keluar kota. Jangan khawatir. Jenderal yang berdiri di tengah mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaum. Pada saat ini, raungan datang dari belakang kota kerajaan Drakonid. Haha, Ao Beiming, Raja Naga, kalian baru saja menghancurkan kota kerajaan Drakonid kami, dan sekarang kalian menyerang kami dengan tergesa-gesa. Bukankah kamu sedikit terlalu cemas? Tawa gila terdengar, dan pandangan semua orang beralih ke arah Kekaisaran Drakonid. Saat Ao Beiming melihat kedatangan Kaisar Naga, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kekaisaran Aosan, serahkan Raja Naga dari Istana Naga kepada Ras Naga. Jika tidak, Ras Naga akan mendatangkan malapetaka di Kekaisaran Aosan Anda dan membunuh semua orang di Kekaisaran Anda. Saat suara Kaisar Naga terdengar, suara keras yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Suara ini membuat semua orang sedikit terkejut. Itu adalah seorang ahli ras naga. Saya tidak berharap perlombaan naga untuk campur tangan secara langsung. Ya dewa, lihatlah ke belakang ahli ras naga itu. Apa itu? Setan besar 10 arah adalah ras binatang iblis terkuat di lautan transendensi. Juga, apakah kabut hitam itu? Hanya ada satu ahli ras naga. Mengapa ras naga tidak mengirim lebih banyak ahli untuk langsung menghancurkan Raja Naga? Mungkinkah mereka takut akan sesuatu? Ada yang aneh tentang Kekaisaran Naga yang menyerang Kekaisaran Aoshan kali ini. Sekarang ras naga telah bergabung, mereka tidak mengirim pasukan ras naga. Ini bahkan lebih aneh. Mungkinkah Kekaisaran Aoshan memiliki seorang ahli yang ditakuti oleh ras naga? Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Aoshan mampu melawan Dewa Ras Naga. Kekaisaran Aoshan memiliki senjata surgawi. Mungkin Kekaisaran Aoshan memiliki kekuatan yang ditakuti oleh ras naga dan tidak berani memaksa mereka ke sudut. Kota-kota di kedua sisi terkejut saat melihat Kekaisaran Aoshan, Kekaisaran Manusia Naga, dan bahkan pakar ras naga terbang di atas. Pada saat yang sama, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan terhadap perang ini. Berbicara secara logis, dengan kekuatan superficial mereka, seharusnya sangat mudah bagi ras naga untuk menghancurkan kerajaan Aoshan. Namun, ras naga tidak bergerak. Perintah pembunuh naga telah dikeluarkan,
dan setelah Istana Naga dan Sekutu Kekaisaran Aoshan, perlombaan naga tidak mengirimkan kekuatan yang kuat untuk membunuh mereka. Ini sangat aneh, sama sekali tidak sesuai dengan dominasi dan tirani klan naga. Meskipun 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Aoshan telah bertarung dengan Dewa Naga dari klan naga, dan Kaisar Aoshan tidak kalah, dia juga tidak menang. Selain itu, sudah lebih dari 10.000 tahun, dan Kaisar Aoshan seharusnya sudah jatuh. Dari kelihatannya, tindakan klan naga dan kerajaan manusia naga memang sangat aneh. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa Kekaisaran Aoshan memiliki kekuatan yang agak ditakuti oleh klan naga. Itu harus menjadi artefak surgawi. Bab 1773-1773 Organisasi Pembunuh Nomor 1 Benua. Saat itu, pertempuran antara Kaisar Aoshan dan Dewa Ras Naga diketahui oleh semua orang di benua itu. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tapi itu bukan karena Kaisar Aoshan telah menyinggung Ras Naga, juga bukan karena Ras Naga ingin menghancurkan Kaisar Aoshan. Setelah pertempuran itu, Kaisar Aoshan mengakui bahwa dia mengandalkan senjata surgawi, atau dia akan dibunuh oleh Dewa Ras Naga. Tanda seru. Setelah itu, Kaisar Aoshan mengakui bahwa Ras Naga adalah penguasa benua. Kekaisaran Aoshan bersedia berhubungan baik dengan mereka. Semua orang tahu bahwa Dewa Naga baru saja bangkit. Di sisi lain, Kaisar Aoshan dikenal sebagai seorang jenius yang hanya muncul setiap 100.000 tahun sekali. Terlebih lagi, dia telah hidup selama lebih dari 7.000 tahun. Kaisar Aoshan, yang tidak punya banyak waktu lagi, tentu saja harus berkompromi dengan Ras Naga demi masa depan Kekaisaran Aoshan. Haha, serahkan. Wang Xian melihat pembangkit tenaga dari kerajaan Drakonid dan Ras Naga yang terbang ke arahnya. Ketika dia mendengar kata-kata naga api, dia tertawa terbahak-bahak. Istana Nagaku mengakui bahwa kekuatan kami lebih rendah dari Ras Nagamu. Namun, kamu sedang bermimpi jika kamu ingin menghancurkan Istana Nagaku. Saat dia berbicara, dia perlahan berdiri dari kursi naga. Mata naga dari 5 elemen yin yang menyapu kelompok binatang iblis di belakang naga api. Tatapannya berhenti sejenak di tengah awan hitam, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Saat klan naga kami menemukan tempat persembunyian Istana Nagamu, kami akan melihat bagaimana Raja Naga Puni sepertimu masih bisa berpuas diri. Mata naga api dipenuhi amarah. Ao Beiming, kamu terburu-buru untuk datang dan membuang nyawamu. Ketika Kaisar Naga mendengar percakapan antara Raja Naga dan Penatua Naga Api, dia melirik Raja Naga dengan sedikit ketakutan. Dia memiliki beberapa keraguan tentang orang yang berani membunuh klan naga di kota naga mereka. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Aoshan tidak berani bersikap arogan terhadap klan naga, tapi orang ini melakukannya. Bahkan dia bukan tandingan naga umur panjang level 8. Klan naga awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini, tetapi karena kemunculan Raja Naga ini, mereka tidak punya pilihan selain mengirim seorang penatua. Kamu membunuh lebih dari 30 juta murid Kekaisaran Aoshan saya. Putra Naga, aku akan membuat Kekaisaran Nagamu membayar kembali 10 kali lipat. Ao Beiming menatap dingin ke Kaisar Naga. Prajurit Kerajaan Naga, bersiaplah. Kaisar Naga menyipitkan matanya dan pedang naga muncul di tangannya. Hua. Di belakang mereka, para prajurit bertanduk naga mengepalkan senjata mereka. Pindahkan gunung, kendalikan langit, goyangkan bumi, dan tutup tombak. Biarkan musuh di depan melihat kekuatanmu. Ao Beiming meraung dengan dingin. Ya, 4 legiun Kekaisaran Aoshan segera meraung. Membunuh. Legiun Kekaisaran Aoshan dan Kekaisaran Drakonid menyerang ke depan. Di langit, Ao Beiming dan Kerajaan Drakonid saling menatap. Kelompok ahli umur panjang juga tidak bergerak. Mereka saling menatap dingin. Raja Aoshan, apakah kita membutuhkan anggota Istana Naga untuk bergerak? Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia langsung bertanya pada Ao Beiming. Tidak perlu. Ao Beiming menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia melihat naga api dan kelompok binatang iblis di belakangnya. Jika Ras Naga akan bergerak melawan kelompok binatang iblis itu, aku harus menyusahkan Raja Naga untuk membuat bawahannya bergerak. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Membunuh. Pada saat ini, pasukan inti Kekaisaran Drakonid bentrok dengan 4 pasukan Kekaisaran Aoshan. Dalam sekejap mata, lebih dari 1.000 orang terbunuh.
Ada tentara Kekaisaran Aoshan serta Drakonid dari Kekaisaran Drakonid. Pertempuran dimulai. Itu adalah pertempuran yang brutal. Ketika Raja Naga melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia melihat darah yang mengalir di bawah dengan tenang. Demi tujuan besar Dewa Naga, itu layak dilakukan bahkan jika kerajaan Drakonid menderita banyak korban. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba menyadari bahwa darah segar yang menetes di bawah langsung diserap oleh tanah. Selanjutnya, darah menyebar ke arah kerajaan Drakonid. Mayat yang dibunuh telah mengering dalam beberapa menit dan kehilangan semua darahnya. Untuk apa Kekaisaran Drakonid membutuhkan darah ini? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Ao Beiming yang berada di samping juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu tragis. Mereka adalah pasukan elit dari dua kerajaan. Sekarang, mereka benar-benar bertarung seperti ini. Ini hanya membunuh 1000 musuh dengan mengorbankan 800. Apa yang coba dilakukan Kekaisaran Drakonid? Mengapa mereka bersedia mempertaruhkan nyawa prajurit mereka untuk berperang melawan Kekaisaran Aoshan? Jika mereka tidak mendapat dukungan dari ras naga, kekuatan Kekaisaran Drakonid akan kalah dengan Kekaisaran Aoshan. Di dua kota sekitarnya, kelompok tentara bayaran dan orang-orang dari perusahaan perdagangan melihat pertempuran di tengah dengan ekspresi terkejut. Penatua, tolong minta Haiming ambil tindakan. Kerajaan Drakonid melayang di langit. Melihat bahwa para prajurit di bawah sedikit dirugikan, ia mengerutkan kening dan berkata kepada naga api yang lebih tua di sampingnya. Baiklah, Haiming, ayo lakukan. Huolong menunduk dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Begitu naga api memberi perintah, tidak ada fluktuasi yang datang dari belakang. Wang Xian, yang melayang di langit, tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke depannya dengan sedikit terkejut. Di sisi berlawanan, ada lebih dari 1000 binatang setan yang tubuhnya gelap gulita dan diselimuti bayang-bayang hitam. Mereka menyelinap ke medan perang. Mereka tersembunyi dalam bayang-bayang dan tidak ada yang bisa melihat mereka. Bahkan Ao Beiming, yang berada di samping, tidak memperhatikan sekelompok binatang iblis dari jarak sejauh itu. Ao Yao, bergerak, bunuh mereka dan kumpulkan semua mayat. Wang Xian mentransmisikan suaranya ke Ao Yao dengan lembut dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Raja Aoshan, ada berapa anggota di grup Dark Nether Assassin? Dia menoleh dan bertanya pada Ao dengan jelas. Dunia gelap, mereka hanya memiliki lebih dari 1000 pembunuh, tetapi mereka adalah organisasi pembunuh nomor 1 di benua itu. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Pemimpin dunia kegelapan mampu membunuh Master Wan Shu. Ao Beiming sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Wang Xian dan berkata langsung. Lebih dari 1000. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke depan. Ada sekitar 1200 orang. Dari tingkat pertama tahap interpretasi kekosongan hingga tingkat kedua tahap umur panjang, hanya ada 5 orang di tahap umur panjang. Mereka memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembunyikan bayangan. Mereka memang sangat kuat. PFFT. Tiba-tiba, jeritan kesakitan terdengar dari dasar medan perang. Jeritan keputusasaan ini sangat menusuk telinga. Setelah itu, di bawah tatapan heran semua orang, mayat muncul dari udara tipis di tanah. Mayat-mayat itu hitam pekat dan memiliki cakar yang sangat tajam. Kaki mereka sangat kurus dan mereka terlihat seperti hantu. Namun, kemunculan lebih dari 1000 mayat ini di tanah begitu saja langsung menarik perhatian semua orang. Organisasi pembunuh nomor 1 di benua ini, Dark Nether, kan? Setelah hari ini, saya khawatir itu tidak akan ada lagi. Pada saat ini, suara Wang Xian yang penuh dengan senyuman terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan Raja Aoshan, yang berdiri di samping, sedikit terkejut saat melihat pembunuh gelap yang tiba-tiba mati di dasar medan perang. Bagaimana ini mungkin? Di depan, Raja Naga benar-benar terpana saat melihat pemandangan ini. Bab 1774 Divisi Tempur Istana Naga. Ya Dewa, mengapa tiba-tiba ada lebih banyak mayat dari anggota grup Dark Nether Assassin di medan perang? Ada lebih dari 1000 dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Grup Dark Nether Assassin adalah grup pembunuh nomor 1 di benua kami yang luar biasa, dan sekarang mereka dibunuh. Kelompok pembunuh Dark Nether seharusnya sudah siap untuk bergabung dalam perang, tetapi mereka dibunuh.
Ya dewa, ini. Tanda seru. Di dua kota di kiri dan kanan, semua ahli menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hei Ming, itu adalah organisasi pembunuh nomor satu yang diakui publik di benua itu. Itu adalah eksistensi yang membuat semua kekuatan gemetar ketakutan saat mendengarnya. Sekarang, itu benar-benar mati di depan mata semua orang. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana lebih dari 1000 pembunuh Hei Ming ini mati. Tiba-tiba mati. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi tetua naga api dari suku naga juga sedikit berubah. Sepasang mata merahnya memindai area di bawah. Namun, karena dia terlalu jauh, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Raja Naga, apa ini? Ao Beiming menatap Wang Xian dengan heran. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Wang Xian bertanya kepadanya tentang dunia bawah, jawaban yang dia berikan juga merupakan organisasi pembunuh nomor satu di benua itu. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, lebih dari 1000 mayat organisasi pembunuh dunia bawah muncul di bawah. Hehe, Wang Xian tersenyum misterius. Dia memandang Raja Naga dan sesepuh dari kerajaan naga api dan berkata dengan lemah, kamulah yang melakukan langkah pertama. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menyaksikan divisi tempur duri naga Istana Naga. Suaranya bergema di seluruh medan perang. Raja Naga, sesepuh dari kerajaan naga api, dan semua pusat kekuatan kerajaan Drakonid sedikit terkejut. Divisi tempur duri naga dari Istana Naga. Pusat kekuatan di kota-kota di kiri dan kanan bahkan lebih terkejut saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Semua orang dengan cepat melihat ke bawah. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mayat Hei Ming di tanah telah menghilang. Selain itu, mayat di tanah menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. PFFT. Dalam waktu kurang dari 1 detik, lebih dari 2000 mayat jatuh ke lokasi di bawah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak mayat yang berjatuhan. Demikian pula, semua mayat memiliki sepasang tanduk naga. Ratusan ribu orang yang bertempur tidak menyadari kemunculan tiba-tiba mayat Hei Ming di bawah. Awalnya, mereka tidak melihat ada yang aneh. Namun, ketika anggota dari 4 pasukan besar Kekaisaran Aoshan bersiap untuk menyerang lawan di depan mereka, cahaya putih tiba-tiba muncul di samping tubuh ahli dari Kekaisaran Drakonid, dan dia langsung jatuh ke bawah. Ini menyebabkan para prajurit Kekaisaran Aoshan sedikit terpana. Tidak bagus, ada seorang pembunuh. Semuanya, perhatikan. Tepat pada saat ini, suara ketakutan datang dari pasukan kerajaan Drakonid. Bang bang bang. Saat suara ini terdengar, lebih dari 1000 ahli kerajaan Drakonid tewas di seluruh medan perang. Semuanya adalah ahli interpretasi kosong, dan semuanya langsung terbunuh. Ini menyebabkan semua kulit kepala prajurit kerajaan Drakonid mati rasa, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa? Ketika Kaisar Naga melihat mayat tentara kerajaan Drakonid berjatuhan seperti tetesan air hujan, ekspresinya berubah drastis. Bahkan jika dia tidak peduli dengan hilangnya tentara kekaisaran Drakonid, dalam waktu singkat 10 detik, lebih dari 10.000 ahli alam hampa yang berwawasan terbunuh. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. 10 iblis besar, bunuh mereka. Ketika sesepuh naga api ras naga melihat pemandangan ini, ekspresinya juga sedikit berubah. Organisasi pembunuh jurang kegelapan milik bawahan ras naga. Ras naga sangat akrab dengan kekuatan bawahan ini. Dalam situasi 1 lawan 1, dia lebih rendah dari ras naga. Namun, dalam hal pembunuhan, seluruh benua tidak tertandingi. Kemampuan penyembunyian yang kuat dari The Dark Abyss Demon Beast membuat bahkan ras naga sulit untuk menemukan pihak lain. Namun, setelah dimusnahkan, divisi tempur paku naga yang disebutkan Raja Naga benar-benar menggunakan kecepatan yang lebih mengerikan untuk membunuh ahli satu demi satu di medan perang. Ini adalah medan perang dengan ratusan ribu orang. Selama pembunuhan, selain kilatan cahaya putih, tidak ada satupun sosok yang muncul. Pembunuhan yang begitu mengerikan bahkan mengejutkan para tetua klan naga. Membunuh. Hujan es. 10 setan besar terarah adalah kombinasi dari 10 ras binatang setan, total 10 ras binatang setan. Setiap ras binatang iblis memiliki 4 hingga 5.000 ahli alam hampa yang berwawasan luas, dan pemimpin mereka memiliki kekuatan alam umur panjang.
10 iblis besar terarah adalah bawahan paling kuat dari ras naga. Ada Murloc yang memegang senjata, gurita beracun melambai-lambaikan cakarnya, dan manusia kepiting dengan lebih dari 10 cakar. Ada juga manusia katak yang bisa menembakkan panah es. 10 iblis besar terarah semuanya adalah makhluk laut. 4 hingga 5.000 pasukan katak membuka mulut mereka, dan seluruh langit langsung ditutupi oleh ice arrows. Panah es yang tak terhitung jumlahnya menyerang seluruh medan perang dari segala arah. Seolah-olah mereka tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Divisi Tempur Istana Naga, Divisi Panah Mata Surgawi. Melihat serangan iblis besar dari 10 penjuru, anggota Istana Naga di belakang Wang Xian tidak ragu sama sekali. Anggota Divisi Panah Mata Surgawi segera menarik tali busur mereka. Anak panah yang membawa naga angin terbang menuju manusia katak. Di langit, panah es yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dilanda badai dan menghilang. Divisi Tempur Istana Naga, Pengawal Naga. Ikan todak emas juga memiliki aura yang kuat. Aura pedang dingin mereka sangat dingin. Mereka seperti senjata manusia saat mereka menyerang 10 iblis. Divisi Tempur Istana Naga, Divisi Tempur Iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan raungan keras, sekelompok monyet iblis mengendarai benih naga Phoenix api. Mereka menyerbu ke medan perang dengan aura yang sangat ganas dan aura iblis yang mengerikan. Divisi Panah Mata Surga, Divisi Penjaga Naga, Divisi Tempur Setan. Serangkaian raungan yang mendominasi bergema di seluruh langit. Mereka mewakili kekuatan Istana Naga dan kekuatan Istana Naga. 3 divisi pertempuran mengumumkan kepada orang-orang di benua transendensi kekuatan sebenarnya dari Istana Naga. Perang yang bahkan lebih mengerikan pecah dalam sekejap. Selain Wang Xian, Ao Beiming, Raja Naga, dan para tetua klan naga, orang-orang lainnya bergegas ke medan perang. Dengan tambahan ahli umur panjang, seluruh medan perang ditakdirkan untuk berubah. Mengaum, mengaum, bunuh. Namun, pada saat ini, raungan marah terdengar. Jarum Dewa Penenang Lautan sepanjang 5.000 meter diayunkan oleh Aokitian, yang panjangnya 20 meter setelah serangan kekerasan itu. Itu menabrak ke depan. Ledakan, ledakan, ah, ah, ah. Suara yang sangat menakutkan terdengar, disertai dengan puluhan ribu jeritan yang menyedihkan. Dengan satu serangan, puluhan ribu ahli dari 10 iblis besar terarah semuanya tercengang. Ini, seorang ahli berusia 10.000 tahun mengacungkan senjata sepanjang 5.000 meter seperti harimau. Secara khusus, jarum surgawi yang menenangkan lautan mengandung kekuatan penekan yang membuat jantung mereka berdebar. Dengan satu serangan, 1/5 dari iblis dari 10 iblis besar terarah telah pergi. Ini menakutkan dan mengejutkan. Pedang tak berperasaan. Suara dingin lainnya terdengar saat pedang emas yang sangat tajam menyerang ke depan. Setiap pedang memancarkan cahaya gemilang saat menuai kehidupan. Dihadapkan dengan pedang-pedang ini, 10 iblis besar arah dan semua prajurit kekaisaran Drakonid benar-benar tercengang. Bab 1775 Divisi Tempur Istana Naga. Ini adalah perang. Ini jelas bukan siksaan. Ya dewa, ini, Divisi Tempur Istana Naga sangat menakutkan. Setan besar dari 10 penjuru dan para ahli dari Kekaisaran Drakonid sama sekali bukan tandingan Istana Naga. Mengapa saya merasa bahwa para ahli Istana Naga mampu memusnahkan Great Demon dari 10 penjuru dan Kekaisaran Drakonid tanpa perlu Kekaisaran Aoshan? Ini terlalu kuat. Kekuatan tempur anggota Istana Naga tampaknya tidak lebih lemah dari tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Tanda seru. Pantas saja Raja Naga berani menjadi begitu kuat dan langsung membunuh anggota klan Naga. Anggota Istana Naga terlalu menakutkan. Divisi Panah Mata Surgawi, Pengawal Naga, Divisi Tempur Iblis, dan Divisi Tempur Spike Naga yang sangat menakutkan. Ini benar-benar menantang surga. Saat 10 iblis besar terarah dan Divisi Tempur Istana Naga memasuki medan perang dan bentrok, semua orang langsung merasakan teror dari Divisi Tempur Istana Naga. Monyet iblis yang kejam, cahaya pedang yang sedingin es, panah mematikan, dan pembunuh yang bersembunyi di sekitarnya. Level terendah adalah peringkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam, dan ada 50 ahli peringkat pertama Wanshu di antara mereka. 10 iblis besar dan kerajaan naga hanya memiliki 40 ahli Wanshu, yang bahkan tidak sebanyak Istana Naga. Dengan hadirnya ahli umur panjang dari Kekaisaran Aoshan,
saat mereka bentrok menyebabkan penindasan yang mengerikan. Kerajaan Drakonid tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali karena mereka dengan cepat dibantai. Mayat jatuh ke tanah satu demi satu. Ini sangat kuat. Ao Beiming, yang berada di samping, membuka mulutnya sedikit saat melihat betapa kuatnya anggota Istana Naga. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Melihat pembantaian sepihak, dia sedikit bingung. Dengan kekuatan penuh Istana Naga, bahkan jika mereka menghadapi 4 pasukan Kekaisaran Aosan, mereka dapat dengan mudah membantai mereka. Terlalu kuat, terlalu kuat. Ada 50.000 hingga 60.000 ahli interpretasi kosong di seluruh Kekaisaran Aosan, tetapi hanya ada 5.000 hingga 6.000 orang di atas tingkat ke-5 atau ke-6 dari ranah interpretasi kosong. Sisanya semuanya berada di tingkat ke-5 atau ke-6 dari ranah interpretasi kosong. Namun, kekuatan tempur anggota Istana Naga setidaknya berada di tingkat ke-6 dari ranah interpretasi kosong. Bahkan jika 4 pasukan besar kerajaan mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Istana Naga. Tidak bagus, bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Ekspresi Kaisar Naga berubah drastis ketika dia melihat para prajurit Kekaisaran Drakonid dan 10 binatang iblis besar dibantai. Para pembunuh itu mengumpulkan semua mayat. Sialan, mereka memasukkan mayat ke dalam cincin interspatial mereka. Segera setelah itu, ketika Kaisar Naga melihat mayat-mayat menghilang satu demi satu, wajahnya menjadi jelek. Mundur, wajah Penatua Naga Api Naga menjadi gelap, dan dia segera memerintahkan Kaisar Naga. Mundur, semua anggota kerajaan Drakonid mundur ke kota. Kaisar Naga meraung dengan wajah muram. Cepat, mundur ke kota. Divisi tempur Istana Naga sangat kuat. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Lari-lari. Semua prajurit Kekaisaran Drakonid berlari dengan panik menuju kota di belakang mereka ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Naga. Mereka telah mundur. Orang-orang kerajaan Drakonid telah mundur. Ini sama sekali bukan pertarungan dengan level yang sama. Jika klan naga tidak mengirim ahli mereka, Kekaisaran Drakonid akan mendapat masalah. Menakutkan. Pertukaran pukulan singkat menyebabkan kerajaan Drakonid mundur dan melarikan diri. Di kota-kota di kedua sisi, semua ahli menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Tentara kerajaan Drakonid dan 10 binatang iblis besar melarikan diri dengan panik menuju kota-kota di belakang mereka. Sementara itu, para ahli Istana Naga dan 4 pasukan Kekaisaran Aoshan sedang berburu dengan hiruk-pikuk. Sekarang, mereka bisa membunuh sebanyak mungkin. Dalam jarak pendek 20 km, mereka meninggalkan 50-60 ribu mayat. Seluruh tanah ditutupi dengan mayat para ahli kerajaan Drakonid. Ledakan. Setelah kerajaan Drakonid dan 10 iblis arah melarikan diri kembali ke kota, gerbang kota besar segera ditutup. Formasi susunan yang menekan dunia melesat ke langit, menyelimuti seluruh kota menjadi kota yang tak terkalahkan. 4 legiun Kekaisaran Aoshan dan anggota Istana Naga berhenti. Putra Hahalong, kamu menyerbu kami. Kenapa kamu bersembunyi di kota sekarang? Kamu membunuh lebih dari 30 juta orang di Kekaisaran Aoshan, dan aku akan membuatmu membayar kembali 10 kali lipat. Jika kamu terus bersembunyi di sana, aku, Ao Beiming, akan memimpin pasukanku untuk membantai 10 kotamu. Ao Beiming memandangi para prajurit yang melarikan diri dari kerajaan Drakonid, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia meraung. Ao Beiming, lebih baik kamu tidak memaksa kami. Ketika Kaisar Naga mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah drastis saat dia meraung dengan marah. Haha, memaksamu. Mengapa Anda tidak mengatakan itu ketika Anda membunuh warga Kekaisaran Aoshan? Aku, Ao Beiming, bersumpah akan membantai 10 kota milikmu. Ao Beiming meraung dengan ekspresi ganas juga. Anda. Ekspresi Kaisar Naga terpelintir saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, ketika dia melihat Raja Naga dan para ahli Istana Naga, dia terkejut sekaligus geram. Mereka dan seluruh ras naga tidak menyangka Istana Naga begitu kuat. Mereka berpikir bahwa dengan Heiming dan 10 iblis besar terarah, mereka dapat sepenuhnya menekan Istana Naga. Kekaisaran Dragonman berperang melawan Kekaisaran Aosan, membunuh ahli mereka dan mengumpulkan darah mereka. Mereka tidak mengharapkan kekuatan Istana Naga untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka bahkan mengumpulkan semua mayat. Bagaimana mungkin mereka masih mengumpulkan darah sekarang?
Jika mereka tidak bisa menyelesaikan perintah Dewa Naga, putranya mungkin akan. Tetua, Istana Naga sangat kuat sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Naga memandangi Tetua Naga Api di sampingnya dan bertanya dengan ekspresi tidak pasti. Sialan Istana Naga, Kaisar Besar Abadi Aosan. Wajah Penatua Naga Api juga dipenuhi amarah. Kekuatan ras naga telah melebihi harapannya. Namun, meskipun ras naga sangat kuat, jika bukan karena Kaisar Agung Aosan, ras naga dapat mengirim ratusan Kaisar Naga untuk menghancurkan Istana Naga dalam hitungan menit. Sekarang, mereka harus menderita penghinaan seperti itu karena mereka takut Kaisar Aosan akan menyerang. Jangan bergerak untuk saat ini. Aku akan kembali ke Istana Naga dan bertanya pada Tetua Agung. Elder Fire Dragon berkata dengan wajah muram. Dia tidak bisa membuat keputusan dalam situasi ini. Istana Naga sangat kuat sehingga mereka membutuhkan setidaknya 1 atau 200 Kaisar Naga untuk menangani mereka. Namun, leluhur naga tidak yakin apakah 1 atau 200 Kaisar Naga akan memicu Kaisar Aosan untuk menyerang. Ini Penatua. Setelah setahun, jika Dewa Naga dapat menyalakan api dewa, dia akan mengubah Istana Naga dan Kekaisaran Aosan menjadi abu. Kaisar Naga menggeram dengan suara rendah penuh niat membunuh. Karena Kekaisaran Dragonman bersembunyi di kota, mari kita pergi jauh ke dalam Kekaisaran Dragonman dan membantai kota. Ao Beiming melihat bahwa kota itu ditutup. Dia melirik semua prajurit dan memerintahkan dengan keras. Mengaum, darah harus dibalas dengan darah. Membunuh. Darah harus dibalas dengan darah. Membunuh. Para prajurit Kekaisaran Aoshan meraung dengan niat membunuh. Raja Naga, terima kasih untuk pertempuran hari ini. Kekaisaran Aoshan pasti akan membalas Anda dengan murah hati di masa depan. Ao Beiming menatap Wang Xian dan berkata dengan hormat di matanya. Karena kita berada dalam aliansi, kita tidak perlu terlalu peduli. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah Kaisar Naga dari suku Naga akan datang berikutnya. Jika mereka mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, saya khawatir. Jangan khawatir, Raja Naga. Kakek saya telah berbicara. Kali ini, kerajaan DRAKONID akan membalas Anda 10 kali lipat. Jika suku Naga benar-benar berani mengirim beberapa ratus pembangkit tenaga listrik, dia akan datang sendiri untuk menyelesaikannya. Ao Beiming berkata dengan bangga. Itu bagus. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Matanya berbinar. Senang rasanya menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Dengan bantuan Kaisar Agung Aosan, dia juga bisa membuat musuh dengan Kekaisaran Drakonid dan suku Naga tanpa keberatan. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung sampai mati dan suku Naga mengerahkan semua kekuatan mereka, selama Kaisar Agung Aosan dapat menahan kekuatan tempur tertinggi dari suku Naga. Dia, Wang Xian, memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan kemenangan akhir perang. Bab 1776 mengguncang seluruh benua. Bunuh, bunuh, bunuh. Kerajaan Drakonid menderita ratusan ribu korban dan mundur ke kota. Ao Beiming memimpin pasukannya dan menyerang bagian dalam kerajaan Drakonid. Balas dendam dimulai. Hanya dalam waktu singkat, Ao Beiming memimpin pasukannya dan membunuh 10 kota kerajaan Drakonid. Tanda seru. Setelah itu, Ao Beiming memimpin pasukannya untuk mempertahankan kota aliran pedagang Kekaisaran Aoshan, siap menghadapi balas dendam Kekaisaran DRAKONID kapan saja. Pertempuran ini langsung mengguncang seluruh benua. Terutama para ahli dari kota tentara bayaran pemburu iblis dan kota pedagang dunia di kedua sisi, mereka benar-benar telah menyaksikan teror dari pasukan teratas di benua itu. Hasil dari seluruh pertempuran menyebar ke bagian lain benua dengan kecepatan yang mengerikan. Kelompok pembunuh Dark Nether dengan mudah dibunuh oleh divisi pembunuh naga Istana Naga, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Mulai sekarang, kelompok pembunuh Dark Nether akan benar-benar menghilang dari panggung benua, dan kelompok pembunuh naga Istana Naga akan menjadi kelompok pembunuh nomor 1 di benua transendental. Ketika iblis dari 10 penjuru bertemu dengan Istana Naga, pemanah mata surgawi, dan penjaga naga, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Istana Naga, bersama dengan 10.000 atau lebih ahli di tunggangan mereka, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur setidaknya level 6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Keterampilan memanah yang paling menakutkan, keterampilan pedang paling tajam, serangan paling kejam, dan pembunuhan yang paling menakutkan.
4 divisi pertempuran Istana Naga dapat sepenuhnya memusnahkan kerajaan Drakonid, bahkan jika mereka termasuk setan dari 10 arah. Kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan. Pantas saja Raja Naga berani membunuh anggota klan Naga dan berperang melawan klan Naga. Istana Naga ini terlalu kuat. Apakah Istana Naga memiliki kekuatan untuk melawan klan Naga? Istana Naga bertarung melawan klan Naga. Itu seharusnya tidak mungkin. Klan Naga memiliki fondasi ratusan ribu tahun. Kekuatan Istana Naga seharusnya tidak cukup. Saya merasa sangat mungkin untuk melawan mereka. Itu adalah kekuatan lebih dari 10.000 orang setidaknya pada tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ketika seluruh benua tengah menerima berita ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berdiskusi. Terutama mengenai kekuatan Istana Naga, semua orang tercengang dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Lebih dari 10.000 bawahan setidaknya berada di peringkat ke-6 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Dengan kekuatan Istana Naga, itu bisa sepenuhnya menyapu seluruh kerajaan Drakonid. Belum lagi pembunuh legendaris, pemanah, pendekar pedang, dan monyet iblis yang mengamuk. Pada akhirnya, banyak orang bahkan mendiskusikan apakah kekuatan Istana Naga cukup untuk melawan klan Naga. Ada yang bilang tidak mungkin, tapi ada juga yang bisa. Karena kekuatan Istana Naga terlalu kuat. Bahkan jika Istana Naga tidak bisa melawan klan Naga, itu masih merupakan kinerja yang kuat untuk dapat dibandingkan dengan mereka. Untuk perang yang akan datang, beberapa orang yang tidak menganggap itu masalah besar sangat mengantisipasi. Orang harus tahu bahwa jumlah kematian dan DRAKONIDS dalam perang ini lebih dari 100 juta. Ini jelas merupakan perang terbesar dalam 1000 tahun terakhir. Bahkan dengan kehancuran dinasti Phoenix dan kekaisaran 10.000 setan, tidak banyak nyawa yang hilang. Waktu berlalu dengan lambat. Sebulan telah berlalu, tetapi kerajaan Drakonid masih setenang biasanya. Kekaisaran DRAKONID tidak mengatur serangan balik atau menarik pasukan mereka. Wang Xian dan anggota Istana Naga telah duduk di kota aliran pedagang Kekaisaran Aosan. Mereka penasaran dengan reaksi kerajaan Drakonid. Sudah sebulan, tapi kerajaan Drakonid dan klan Naga tidak mengambil tindakan sama sekali. Ini benar-benar aneh. Wang Xian dan Ao Beiming duduk di halaman dan menyeruput teh mereka. Mereka sedikit penasaran. Semakin mereka bertindak seperti ini, semakin gelisah mereka. Ao Beiming sedikit mengernyit. Semakin tenang kerajaan Drakonid dan ras Naga, semakin menakutkan mereka. Wang Xian mengangguk setuju. Aku tidak tahu apa yang mereka persiapkan sekarang. Bukan hanya Wang Xian dan Kekaisaran Aosan yang penasaran. Semua orang di benua transendensi juga penasaran dengan tindakan kerajaan Drakonid dan ras Naga. Sebulan telah berlalu, namun Kekaisaran Manusia Naga dan klan Naga tidak membalas dendam. Ini bukanlah cara kerajaan Manusia Naga dan klan Naga melakukan sesuatu. Penguasa benua transendensi tidak berani menyerang siapapun yang memprovokasi dia. Tindakan seperti itu akan kehilangan pamor klan Naga. 1 bulan lagi telah berlalu, tetapi Kekaisaran Manusia Naga dan klan Naga masih belum mengambil tindakan apapun. Apakah klan Naga benar-benar takut pada Istana Naga dan Kekaisaran Aosan? Mungkin. Lagi pula, divisi tempur Istana Naga terlalu kuat. Plus, 4 legiun Kekaisaran Aosan mungkin benar-benar bisa melawan Istana Naga. 1 bulan lagi telah berlalu, dan benua itu masih sangat tenang. Beberapa orang mulai berspekulasi dan berdiskusi. Pada awalnya, mereka yang yakin bahwa klan Naga jauh lebih kuat dari Istana Naga juga terlihat ragu. Operasi klan Naga ini memang tidak seperti gaya biasanya. Jika mereka benar-benar lebih kuat dari Istana Naga dan Kekaisaran Aosan, mereka seharusnya langsung mengirim sejumlah besar anggota klan Naga untuk menghancurkan mereka. Apakah kita belum menemukan sarang Istana Naga? Pada saat ini, di Laut Naga, sekelompok tetua, tetua agung, dan putra klan Naga berkumpul di puncak gunung. Apa yang terjadi? Seorang tetua tertinggi bertanya dengan wajah cemberut. Penatua tertinggi, masih belum ada berita. Saya telah mengerahkan semua kekuatan saya. Menurut informasi yang kami terima tentang Istana Naga, sarang lama Istana Naga ada di lautan. Kata Kaisar Naga dari Tanah Naga dengan ekspresi tidak menyenangkan. Di lautan, Penatua Naga Air, ambil anggota klan Naga dan perintahkan makhluk laut luar biasa untuk mencari di semua samudera di benua luar biasa. Penatua tertinggi berkata dengan acuh tak acuh,
apakah kita dapat menemukannya atau tidak, klan naga kita akan mengambil tindakan dalam setengah tahun. Kita harus mengumpulkan semua darah manusia yang dibutuhkan Lord Dragon God. Bahkan jika itu adalah Kaisar Aosan dari Kekaisaran Aosan, kami tidak akan ragu untuk membayar harganya. Sebaiknya kita bisa menemukan sarang Istana Naga dan menghancurkan semua makhluk Istana Naga. Karena klan naga kita ingin mengambil tindakan, kita harus membunuh semua semut yang memprovokasi kita. Ya, Putra Naga, Kaisar Naga, mengangguk dengan hormat. Klan naga tidak terlalu cemas. Kerajaan Drakonid juga tidak terlalu cemas. Inisiatif segalanya ada di tangan mereka. Jika mereka bersedia membayar harganya, Kaisar Aosan dan yang lainnya tidak akan takut. Namun, masalah kecil telah dibawa ke titik ini oleh mereka. Mereka takut Dewa Klan Naga akan menyalahkan mereka dalam waktu 1 tahun. Itu sebabnya mereka mundur begitu banyak. Waktu berlalu hari demi hari dan benua mendapatkan kembali kedamaiannya. Setelah lebih dari sebulan, Wang Xian melihat bahwa masih belum ada pergerakan dari kerajaan Drakonid dan ras naga. Oleh karena itu, dia segera pergi dan kembali ke Istana Naga. 1 bulan lagi berlalu dan Ao Beiming dari Kekaisaran Aoshan memimpin pasukannya kembali ke 11 puncak Gunung Aotian. Sepertinya perang telah berakhir begitu saja. Ini mengejutkan semua orang. Istana Naga dan Kekaisaran Aosan benar-benar mengalahkan Kekaisaran Manusia Naga dan berhenti menyerang. Apakah karena ras naga tidak ingin terus bertarung? Atau karena ras naga takut akan kekuatan Istana Naga dan Kekaisaran Aosan? Masa kekuasaan ras naga akan segera berakhir. Kekaisaran Aosan dan Istana Naga memiliki kekuatan untuk melawan ras naga. Setelah Istana Naga dan Ao Beiming meninggalkan garis depan, semua orang di benua membicarakannya. Mereka semua terkejut di akhir perang. Istana Naga benar-benar mengguncang benua. Kemasyurannya bahkan lebih tinggi dari 4 kerajaan besar. Bab 1777 Klan Naga 1777 meraung. Klan Naga tidak merespon sama sekali. Ini benar-benar aneh. Di Istana Naga di laut yang luar biasa, 2 bulan setelah Wang Xian tiba, Feng Luan juga bergegas mendekat. Aku tidak tahu, siapa yang peduli jika mereka licik atau licik. Bahkan jika klan naga menyerang, kami tidak takut. Tanda seru. Wang Xian tersenyum. Kali ini, dia telah mendapatkan cukup banyak mayat ahli dari aliansi dengan Kekaisaran Aosan. Itu juga memberi beberapa anggota Istana Naga dorongan besar. Saat ini, anggota terlemah Istana Naga sudah berada di level 6 dari alam tembus pandang, yang 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sekelompok anggota Istana Naga juga telah membunuh banyak binatang iblis dan binatang buas di dekat laut yang luar biasa. Bahkan jika tidak ada lagi pertempuran di masa depan, jika mereka terus berkembang pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum mereka mampu bersaing melawan klan naga. Itu akan memakan waktu paling lama 10 tahun, setidaknya 5 tahun. Wang Xian mampu menunggu selama 10 tahun atau 5 tahun. Baru-baru ini, dia menghabiskan setiap hari bersama Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Dia cukup santai dan santai. Terlepas dari reaksi apapun dari Istana Naga, dia akan tetap bertanggung jawab atas Istana Naga. Kamu tidak khawatir sama sekali. Feng Luan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lemah, harapanku telah terkabul. Sekarang giliran Anda. Saya telah berada di sini dari bumi selama 11 tahun. Little Xian, sudah 9 tahun sejak kalian datang ke benua transendensi. 9 tahun. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Dulu, saya pikir saya akan mampu berdiri di puncak benua selama 10 tahun. Sekarang, sepertinya saya tidak akan bisa mencapai itu. Namun, saya masih akan membantu Anda membalas dendam. Permaisuri telah kembali. Wang Xian tersenyum saat mengingat tujuan yang telah dia tetapkan di masa lalu. Untuk berdiri di puncak benua dalam 10 tahun, menghadap ke seluruh benua transendensi, dan membantu Feng Luan menjadi permaisuri nomor 1 di benua itu. Sekarang, itu masih belum selesai. Kamu sudah sangat kuat. Sekarang, divisi pertempuran Istana Naga dikenal di benua sebagai divisi pertempuran terkuat di benua transendensi. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Feng Luan tersenyum. Raja Naga, radius 100.000 kilometer di sekitar Istana Naga kita sudah terkendali. Apakah kami perlu terus berkembang? Jika kita terus berkembang, kita mungkin akan bertemu dengan beberapa naga.
Saat ini, Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan bertanya pada Wang Xian. Dalam beberapa bulan terakhir, anggota Istana Naga yang tersisa juga tidak menganggur. Mereka memperluas wilayah Istana Naga. Mari kita berhenti sekarang. Kami akan terus berkembang setelah menghindari periode waktu ini. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk dan mundur. Mari kita kembangkan dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian berdiri dan perlahan mengamati seluruh Istana Naga. Melaporkan kepada Kaisar Naga, semua anggota klan kami kehilangan kontak di area depan. Belum lama ini, kami mengendarai beberapa binatang buas ke daerah itu dan melihat mereka dibunuh oleh sekelompok binatang iblis dengan mata kepala sendiri. Kami juga melihat makhluk yang sangat besar di dalamnya. Makhluk itu adalah anggota Istana Naga. Kami dapat memastikan bahwa Istana Naga pasti bersembunyi di wilayah laut ini. Namun, yang tidak diketahui Wang Xian adalah seekor naga air mengepakkan sayapnya sekitar 100.000 kilometer jauhnya dari Istana Naga. Sekelompok makhluk air mengikuti di sekitarnya. Seekor ular laut berwarna kuning yang berukuran sekitar 2 meter melaporkan berita itu kepada Kaisar Naga Air. Apakah kamu yakin Istana Naga ada di area ini? Kaisar Naga Air menatap dingin ke arah ular laut di depannya. Iya tentu saja, Tuan Kaisar Naga, saya tidak akan berani membohongi Anda. Ular laut itu langsung berkata sambil gemetaran. Aku tidak menyangka Raja Naga dari Istana Naga begitu sombong dan menempatkan sarangnya di laut kita yang luar biasa. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Mata Water Dragon Emperor penuh dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Kalian terus menyelidiki di sini. Aku akan kembali ke Laut Naga. Kaisar Naga Air segera memberi perintah. Dia mengepakkan siripnya dan berenang ke arah Laut Naga dengan kecepatan yang menakutkan. Istana Naga, bersiaplah untuk dihancurkan. Dia menggeram dengan semangat. 3 hari kemudian, Kaisar Naga Air berenang melintasi setengah dari lautan yang luar biasa dan datang ke Laut Naga untuk menyampaikan berita kepada para tetua dan tetua dari klan Naga. Apa? Istana Naga ada di laut kita yang luar biasa. Dan itu menguasai wilayah laut dalam radius 100.000 kilometer. Ketika semua tetua dan tetua klan naga mendengar berita itu, mereka tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Istana Naga akan begitu berani menempatkan sarang mereka di laut yang luar biasa. Laut yang luar biasa adalah wilayah klan naga. Seluruh lautan adalah wilayah klan naga, dan semua makhluk adalah bawahan klan naga. Istana Naga berani menempatkan sarang mereka di wilayah mereka. Semua anggota klan naga sedikit terkejut. Betapa sombongnya, beraninya mereka mengambil alih wilayah kita. Seorang tetua dari klan naga angin meraung dengan dingin. Mengaum. Baru-baru ini, beberapa semut di benua mengatakan bahwa kami takut pada Istana Naga dan Kaisar Aoshan. Sudah ratusan ribu tahun. Sepertinya semut sudah lupa betapa kuatnya klan naga. Semua anggota klan naga air, pimpin semua binatang buas dan binatang buas dari laut yang luar biasa untuk menghancurkan Istana Naga. Raungan rendah datang dari sesepuh dari klan naga api, yang tingginya 20 meter di tengah. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api dengan aura yang sangat menakutkan. Ya, Tetua Agung. Tetua dari klan naga air segera menjawab. Grand Elder, bagaimana dengan Kekaisaran Aosan? Kerajaan Drakonit hanya mengumpulkan 50% dari darah manusia. Masih ada 3 bulan sebelum Time Lord Dragon God berkata. Penatua Agung Naga Angin bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, semut ras manusia itu jelas berniat untuk bergabung. Semuanya lebih penting bagi Dewa Naga Dewa. Klan Naga Angin, kirim ahlimu untuk membantu kerajaan DRAKONID dalam mengumpulkan darah. Jika Kaisar Aoshan itu bergerak, aku akan menghadapinya. Saya ingin melihat seberapa kuat Kaisar Aoshan dengan senjata surgawi itu. Penatua tertinggi pertama dari ras naga mengeluarkan aura kekerasan saat awan api berkumpul di langit. Ini penatua tertinggi pertama. Para petinggi dari ras naga menjawab. Mengaum. Penatua tertinggi pertama di tengah mengangkat kepalanya dan meraung. Selanjutnya, biarkan semut dari benua transendensi mendengar raungan ras naga. Raungan yang mengguncang langit menyebar ke seluruh laut naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga lainnya meraung. Anggota perlombaan naga air, ikuti aku dan kerahkan semua bawahan laut transendensi untuk membunuh semut Istana Naga. Penatua tertinggi dari ras naga air meraung dan bergema di seluruh laut naga.
Mengaum, mengaum. Raungan naga terdengar saat naga air terbang keluar dari pegunungan bawah air. Anggota perlombaan naga angin, 50 kaisar naga, ikuti aku ke kerajaan Drakonid. Teriak seorang sesepuh dari klan naga angin dengan umur panjang level 8. 50 kaisar naga mengepakkan sayap mereka dan terbang. Ayo pergi. Biarkan seluruh benua transendental berlutut dan dengarkan raungan klan naga kita. Bab 1778 klan naga meraung. Mengaum, mengaum. Raungan naga bergema di seluruh kota naga kerajaan Drakonid. Itu dipenuhi dengan raungan agung yang mengguncang seluruh kota. Itu adalah penguasa klan naga. Tanda seru, salam, para penguasa klan naga. Ketika semua orang di kota naga mendengar suara ini, mereka langsung berlutut di tanah dan menyembah. Berdengung, Kaisar Naga di Istana Naga bergerak dan segera terbang ke atas gunung. Baru-baru ini, Kaisar Naga sangat frustrasi. Pertempuran setengah tahun yang lalu telah menyebabkan kerajaan Drakonid menderita kerugian besar. Reputasi kerajaan Drakonid telah menerima pukulan besar. Misi Dewa Ras Naga baru setengah selesai. Waktu 1 tahun akan tiba, dan masih ada setengah yang harus diselesaikan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia mungkin mati di bawah nafas naga Dewa Ras Naga. Penatua Angin Naga, melihat lebih dari 50 ahli naga muncul di puncak gunung, Kaisar Naga dengan cepat membungkuk dan menjawab. Putra Naga, Ras Naga kami telah mengirim 50 Kaisar Naga untuk membantumu menyelesaikan misi Tuan Dewa Naga. Lakukan sesegera mungkin. Tidak boleh ada kesalahan. Elder Wind Dragon segera memerintahkan Kaisar Naga. Hah! Kaisar Naga sedikit tertegun, Penatua Naga Angin, jika para ahli dari Istana Naga datang untuk membantu Kekaisaran Aosan, saya khawatir 50 Kaisar Naga mungkin. Raja Naga dari Istana Naga. Semut-semut itu akan segera menghilang dari benua transendensi. Sebelum Kaisar Naga bisa menyelesaikan kata-katanya, Naga Angin yang lebih tua memotongnya dan mengeluarkan embusan angin. Elder Wind Dragon, kami telah menemukan lokasi Istana Naga. Itu hebat. Di depan kekuatan klan naga, Istana Naga kecil dapat dengan mudah dihancurkan. Wajah Kaisar Naga bersinar dan dia dengan cepat berkata. Jika Kekaisaran Aosan berani menyerang, segera laporkan bahwa penatua tertinggi pertama dari klan naga api akan keluar untuk menghadapinya. Jangan takut. Sudah lama sejak raungan klan naga terdengar di benua transendensi. Elder Wind Dragon berkata dengan arogan. Ya, raungan klan naga akan membuat semua klan menyerah. Sudah lama sejak raungan klan naga terdengar di benua. Kaisar Naga mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia segera berlutut di depan naga angin tua dan meraung keras. Bagus sekali, ayo, dengarkan pengaturan Putra Naga. Penatua Naga Angin dengan sombong mengepakkan sayapnya dan menghilang. Auman mengaum. Melihat Elder Wind Dragon pergi, Kaisar Naga mengangkat kepalanya dan meraung. Sepasang tanduk naganya mengeluarkan api. Tubuhnya perlahan berubah menjadi bentuk naga api. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter, dan sayap naganya panjangnya 30 meter. Ini adalah kondisi terkuat dari Kaisar Naga. Sebagai putra naga, dia adalah satu-satunya manusia naga yang bisa berubah menjadi naga untuk bertarung. Benua transendensi, mulailah mendengarkan raungan ras naga. Raungan naga disertai dengan raungan yang bersemangat. Kaisar Naga mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke Istana Naga. 50 Kaisar Naga mengikuti di belakangnya, mengepakkan sayap besar mereka. Di kota Naga, semua warga Kekaisaran Drakonid mendengar raungan Kaisar Naga, dan mata mereka berbinar dengan kilau magis. Segera, pasukan di kerajaan Drakonid bergerak. 50 Kaisar Naga yang sangat kuat dan pasukan lebih dari 1 juta tentara mengikuti di belakang Kaisar Naga dan berlayar dengan anggun ke arah Kekaisaran Aoshan. Beberapa pedagang di Dragon City dan semua orang di jalan terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan Kaisar Naga dan yang lainnya? Mereka sebenarnya mengikuti 50 ahli ras naga. Ya dewa, Kaisar Naga hampir memimpin semua pasukan kerajaan Drakonid. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyerang Kekaisaran Aoshan? Semua orang memandang pasukan Kekaisaran Drakonid dan 50 ahli ras naga dengan kaget. Setelah setengah tahun, ras naga akhirnya akan bergerak. Berita kerajaan Drakonid dengan cepat menyebar ke bagian lain benua. Tindakan satu tentara dan 50 ahli naga langsung menyebabkan keributan besar di seluruh benua.
Ketika berita itu sampai ke Kekaisaran Aoshan, ekspresi seluruh Kekaisaran Aoshan berubah drastis. Saat Ao Beiming hendak memimpin pasukannya untuk menyambut mereka, berita telah tiba dari perbatasan Kekaisaran Aoshan. Lebih dari 10 kota telah dibantai oleh Kekaisaran Drakonid. Saat berita itu tiba, seluruh Kekaisaran Aoshan sangat marah. Jika kita bergabung dengan para ahli Istana Naga, bahkan jika mereka memiliki 50 ahli ras naga yang mengikuti mereka, kita masih bisa menghancurkan semua orang di kerajaan Drakonid. Membunuh mereka. Kita harus membunuh mereka kali ini. Mereka telah membantai lebih dari 10 kota di Kekaisaran Aosan. Seluruh Kekaisaran Aosan sangat marah. Semua orang berteriak bahwa mereka akan bergabung dengan Istana Naga dan bersumpah untuk menghancurkan Kekaisaran Manusia Naga. Dengan divisi tempur Istana Naga, mereka tidak takut bahkan jika ada 50 Kaisar Naga. Mengaum. Semua makhluk di wilayah laut terdekat berkumpul dan menuju ke wilayah Laut Selatan. Mereka akan menginjak-injak Istana Naga dan melahap semua semut Istana Naga. Saat ini, di sebuah pantai di laut yang luar biasa. Banyak orang sedang bermain di pantai ketika ombak tiba-tiba melonjak. Tepat ketika mereka mengira tsunami akan datang, raungan naga membuat semua orang terlihat kaget. Segera setelah itu, suara yang dipenuhi amarah dan keagungan bergema di telinga mereka. Mata semua orang melebar saat mereka menatap tak percaya di depan mereka. Binatang iblis, binatang buas, dan binatang laut, sejauh mata memandang, bergerak maju di laut yang luar biasa secara teratur. Semua jenis binatang laut, dari alam luar biasa hingga alam hampa yang sangat kuat, tidak dapat dilihat sekilas. Di langit, burung laut yang tak terhitung jumlahnya, binatang iblis, dan binatang buas menutupi seluruh langit. Ada 1 miliar dari mereka, atau 10 miliar dari mereka. Ada banyak dari mereka. Semua binatang iblis dan binatang buas bergerak maju. Mereka tidak berani berbicara atau mengaum. Hanya suara ras naga yang bermartabat yang terdengar. Ya dewa, ras naga memerintahkan semua binatang laut di laut yang luar biasa untuk menghancurkan Istana Naga. Mereka akan menghancurkan Istana Naga. Ini, ya dewa, tidak ada habisnya binatang iblis dan binatang buas. Lautan binatang iblis, lautan binatang buas, jika semua binatang buas dan binatang buas bergegas ke benua, mereka akan dapat menghancurkan hampir semua manusia. Saya telah mendengar bahwa klan naga sedang menyelidiki sarang Istana Naga, apakah klan naga telah menemukannya? Ya dewa, bagaimana Istana Naga bisa melawan tim yang begitu menakutkan? 10 miliar makhluk dari laut luar biasa sedang menyerang Istana Naga, dan ada lebih dari 100.000 ahli klan naga yang memimpin mereka. Tidak peduli seberapa kuat Istana Naga, itu akan dihancurkan. Apakah ini teror dari klan naga? Makhluk yang menguasai seluruh lautan luar biasa, desis. Di pantai, semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri saat 10 miliar binatang iblis menuju ke Laut Selatan. Belum lama ini, mereka baru mengetahui bahwa Kekaisaran Drakonid dan 50 klan naga sekali lagi menyerang Kekaisaran Aoshan. Sekarang, klan naga telah memimpin miliaran binatang iblis laut yang luar biasa untuk menyerang Istana Naga. Klan naga meraung untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya mereka menunjukkan kekuatan penguasa benua. Itu sangat menakutkan sehingga membuat hati orang berdebar.